Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan laporan 2 dari metode statistika kali ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nazuki Febrianti dengan NIM 07251075. Perkenalkan, nama saya Nabila Hailunisa dengan NIM 07251003. Perkenalkan, nama saya Gaisela Putri Nisaniansyah dengan NIM 15251003. Perkenalkan, nama saya Salma Zubela dengan NIM 15251039. Pada presentasi kali ini kami akan membahas yang pertama ada pendahuluan, kedua ada studi kasus, ketiga ada tabel data, keempat ada analisis data, dan yang kelima ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada pendahuluan. Baik, di sini saya akan bacakan tujuannya. Yang pertama, yaitu ada mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dasar statistika deskriptif dan distribusi normal dalam menganalisis data tinggi badan mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung nilai mean atau rata-rata dan standar deviasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan nilai-nilai PDF dan CDF. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Excel untuk membantu proses perhitungan dan analisis data statistik secara efisien. Next. Selanjutnya ada resume. Yang pertama, ada statistika deskriptif, yaitu cabang statistik yang berfungsi untuk mengumpulkan penyajian dan menganalisis data agar dapat memberikan gambaran umum atau ringkasan dari suatu kumpulan data. Dalam praktikum ini, statistika deskriptif digunakan untuk menganalisis data tinggi badan mahasiswa. Nilai yang dihitung meliputi mean atau rata-rata, median, modus, serta standar deviasi. Yang kedua, ada visualisasi. Data adalah menyajikan data dalam bentuk grafis seperti histogram, diagram batang, atau diagram garis untuk mempermudah interpretasi hasil analisis statistik. Dalam konteks praktikum ini, visualisasi dapat digunakan untuk melihat pola distribusi tinggi badan mahasiswa. Misalnya, histogram tinggi badan dapat menunjukkan apakah data menyebar secara simetris atau condong ke salah satu sisi. Visualisasi membantu memperjelas bentuk sebaran data dan memudahkan dalam membanding antar nilai. Ketiga, ada PDF digunakan untuk menunjukkan peluang relatif suatu nilai dalam distribusi normal. Nilai PDF tidak menunjukkan probabilitas langsung, melainkan kerapatan peluang dari grafik PDF hasil praktikum. Dapat dilihat bahwa peluang tinggi badan di sekitar tinggi badan rata-rata 163 cm dan menurun di kedua sisi kurva. Next. Terakhir, PDF, yaitu fungsi yang menggambarkan peluang kumulatif hingga nilai tertentu. Secara matematis dinyatakan sebagai Sx sama dengan P kali X kurang dari X. PDF selalu meningkat dari 0 ke 1, menunjukkan bahwa semakin besar nilai X, semakin besar pula peluang kumulatifnya. Grafik PDF pada hasil praktikum menunjukkan pola yang meningkat secara bertahap dari data terkecil hingga terbesar, sesuai karakteristik distribusi normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gaisela.
Selanjutnya ada studi kasus, yaitu mengukur data tinggi badan mahasiswa di masing-masing kelas, lalu menghitung peluang mahasiswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 175 cm di antara 160 sampai 170 cm, kurang dari 155 cm, lalu menggunakan fungsi Excel untuk menghitung PDF, CDF, dan peluang, lalu membuat grafik distribusi normal di Excel. Ini merupakan tabel data yang berisikan 30 data tinggi badan mahasiswa metode statistika kelas M. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Baik, selanjutnya ada analisis data. Yang pertama ada mean dan standar deviasi. Berdasarkan tabel tinggi badan di samping, didapatkan standar deviasi yaitu 7,81 dan rata-rata 163,33. Nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa tinggi badan kelas M berada di sekitar 163 cm, sedangkan standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa variasi tinggi badan tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata, yaitu sekitar kurang lebih dari 8 cm dari nilai rata-rata. Terus kemudian yang kedua ada PDF. Grafik PDF membentuk kurva lonceng menunjukkan bahwa tinggi badan berdistribusi normal. Puncak kurva berada di kisaran 160 sampai 165 cm dengan nilai tertinggi sekitar 163 cm, menandakan frekuensi relatif terbesar pada tinggi tersebut. Grafik yang simetris di sekitar rata-rata memperkuat bahwa data berdistribusi mendekati normal dengan sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar rata-rata dan sedikit individu bertinggi ekstrim. Kemudian selanjutnya ada CDF. Pada grafik memperlihatkan kenaikan yang halus dari 0 hingga mendekati 1. Hal ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya tinggi badan, peluang kumulatif meningkat secara konsisten. Sekitar 50% mahasiswa memiliki tinggi kurang dari 163 sampai 165 cm. Sedangkan 90% memiliki tinggi kurang dari 175 cm. Hal ini semakin menegaskan bahwa data tinggi badan berdistribusi mendekati normal. Dan lanjut. Nah, di sini yang pertama ada yang lebih dari 175 cm. Dengan menggunakan rumus Z, didapat peluang tinggi badan lebih dari 175 adalah 0,0675. Artinya hanya sekitar 6,75% mahasiswa yang memiliki tinggi di atas 175 cm atau sekitar 2 dari 30 mahasiswa yang memiliki tinggi di atas 175 cm. Menunjukkan hanya sebagian kecil yang memiliki tinggi badan di atas nilai tersebut. Kemudian antara 160 sampai 170 cm. Dengan menggunakan rumus Z, didapatkan peluang tinggi badan di antara 160 sampai 170 cm adalah 0,4687. Menunjukkan bahwa hampir setengah dari mahasiswa atau sekitar 46,87% berada pada rentang tinggi tersebut atau sekitar 15 dari 30 mahasiswa. Nah, yang ketiga ada kurang dari 155 cm. Dengan menggunakan rumus Z, didapatkan peluang tinggi badan kurang dari 155 cm sebesar 0,1429 atau sekitar 14,29% mahasiswa. Memiliki tinggi di bawah 155 cm, yaitu sekitar 4 dari 30 mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil mahasiswa yang memiliki tinggi badan di bawah nilai tersebut. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan, saya ulangin, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama itu, rata-rata tinggi badan mahasiswa adalah 163,33 cm dengan standar deviasi yaitu 7,81 cm, menunjukkan variasi yang kecil. Dan yang kedua, peluang tinggi badan. Lebih dari 175 cm ada 6,75%, yaitu 2 orang. Antara 160 sampai 170 cm ada 16,87%, yaitu 14 orang. Dari 155 cm ada 14,29%, ada 4 orang. Dan yang terakhir yang ketiga ada grafik PDF membentuk kurva lonceng, dan grafik CDF menunjukkan pola peningkatan kumulatif yang halus dari nilai terkecil hingga terbesar.
Pola ini menandakan bahwa data tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal, sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata dan sedikit penyimpangan ekstrim. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tinggi badan mahasiswa mengikuti pola distribusi normal, dengan kecenderungan nilai yang berpusat di sekitar 160 sampai 170 cm. Hasil ini menunjukkan bahwa sebaran tinggi badan antar mahasiswa cukup seragam dan tidak terdapat penyimpangan ekstrim yang signifikan. Dan saran untuk kami yaitu berdasarkan hasil praktikum dan proses pembelajaran yang telah kami lakukan, kami merasa kegiatan praktikum kali ini berjalan dengan sangat baik. Kakak asisten sudah menjelaskan materi, terutama tentang fungsi PDF dan CDF, dengan jelas dan mudah dipahami. Penjelasan tersebut sangat membantu kami dalam memahami konsep distribusi normal serta cara penerapannya pada data menggunakan. Dari praktikum ini, kami menjadi lebih paham bagaimana menghitung peluang dan membaca grafik distribusi normal. Untuk kedepannya, mungkin dapat ditambahkan lebih banyak contoh soal atau variasi data agar kami bisa berlatih lebih banyak serta melihat penerapan konsep dalam situasi yang berbeda. Selain itu, kami berharap ada sedikit tambahan waktu untuk membahas hasil dan interpretasi grafik agar pemahaman kami bisa lebih mendalam. Secara keseluruhan, kami merasa praktikum ini sangat bermanfaat dan membantu dalam memahami materi statistik, terutama tentang distribusi normal. Sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.